Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, trader investor seluruh Indonesia, trader yang sukses, investor yang sukses. Nah, ketemu lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan happy cuan ya, karena marketnya bullish banget dan saya yakin teman-teman juga banyak cuan. Tapi saya hanya mau pesan karena marketnya bullish, marketnya bagus, maka dilarang cuan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman cuannya masih kecil, wah berarti ada yang salah ya. Maka harus gabung dengan timnya Mas AS supaya cuannya gede, kira-kira begitu ya. Jadi bisa ditanya ke semua teman-teman yang gabung timnya Mas AS, tim apa Mas AS ya, nanti kita kasih tahu ya. Bukan tim berbayar atau apa, tapi ini tim kelanjutan dari proses belajar, atau ada satu kegiatan belajar yang saya selenggarakan dan ini continue. Nah, disitulah kita panen cuan gede, kira-kira seperti itu. So, hari ini kita ketemu lagi di video yang mungkin teman-teman sangat tunggu ya, sangat tunggu karena video terakhir. Jadi dari rangkaian masterpiece video saya, video terakhir pun kita membahas tentang call. Sebelum call naik, kita sudah sampaikan bahwa call naik. Topik waktu itu adalah ITMG video terakhir dan ternyata terbukti ya. Semuanya bisa dibuktikan oleh market. Hari ini ITMG naik 15.000 lebih walaupun sore turun kembali. Tapi market masih kuat, ITMG rally terus-terusan tanpa henti. Kira-kira seperti itu. So, memang investor atau trader yang cerdas harus hadirkan, harus mampu menganalisa ini bursa saham kemana, apa yang layak dibeli, saham mana supaya tepat ya, kira-kira seperti itu. Hari ini kita fueling bagger gain. Jadi ini ada satu saham yang punya potensi bagger ya, mungkin satu kali bagger lah, tapi satu kali bagger juga teman-teman mungkin belum tentu dapat ya, kira-kira begitu. Ini punya potensi fueling bagger gain. Oke, saham apa itu nanti kita lihat bersama. Pertama kali tetap disclaimer on ya, bahwa bursa saham itu punya risiko yang berbanding lurus dengan potensi gainnya. Karena potensi gainnya gede, maka risikonya juga seperti itu. So, teman-teman, buat teman-teman yang saat ini melakukan proses trading ataupun investasi di bursa saham, harus dimengerti risiko itu sebelum melakukan keputusan jual atau beli. Teman-teman pastikan teman-teman mengerti risikonya seperti apa. Semua menjadi tanggung jawab teman-teman sama sekali. Dan video yang saya berikan ini hanya video sharing, video transfer knowledge ya. Apa yang saya tahu saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Dan tentu saja tujuan dari video ini adalah berbagi informasi dan edukasi seputar pasar modal. So, seperti biasa, like, share, dan buat yang belum subscribe, pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. So, kita lanjutkan ya. Nah, seperti biasa, supaya ini nggak hoax, kira-kira seperti itu ya. Sumber informasi dan penelitian. Jadi sumber-sumber informasi itu bisa berupa penelitian juga yang saya pakai untuk menyusun setiap materi-materi yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Kali ini adalah publikasi dari Kementerian ISDM, kemudian ada Jurnal Ekonomi dan Keuangan, ada dari BPS, ada dari publikasi Bloomberg, ada S&P Global Platts untuk komoditi, dan sumber-sumber lain yang relevan. Inilah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menulis materi, setiap materi dalam video-video saya, sehingga artinya bukan saya ngomong, saya hanya menyampaikan, saya hanya meramu, saya hanya menganalisa, saya menjadikan satu, saya fokuskan, saya berikan ke teman-teman supaya teman-teman tinggal menikmati, oh ini. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan itu dengan lebih gampang, dengan lebih yakin, karena semua sudah saya sajikan, runtutannya sudah saya sajikan, jadi teman-teman tinggal mudahnya ya. Tapi yang pasti data-datanya bukan hoax, bukan data-data asal comot, bukan data-data asal tulis, semua data-data yang valid, ada sumbernya yang valid. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, saya mau iklan dulu nih, sebentar iklan ya, karena saya khawatir selama ini webinar 5 pun kemarin banyak yang ketinggalan. Dan banyak yang bilang ke saya, Mas AS kapan ada lagi, saya kemarin ketinggalan, padahal kemarin sudah ada space 1 minggu. Nah, ini dia, ini ada webinar 5 plus ya, webinar 5 plus. Kenapa saya sampaikan 5 plus bukan webinar 6? Padahal webinar 5 sudah berakhir ya. Webinar 5 kemarin sudah berakhir, setelah webinar 1 sampai 4 berhasil semua sahamnya naik. Webinar ke-5 kemarin juga sangat berhasil, sahamnya naik tinggi. Dan semuanya happy, semuanya puas ya. Bahkan webinarnya sudah selesai pun banyak yang tetap mau bayar untuk masuk ke grup webinar itu hanya untuk mendengarkan rekaman. So, memang luar biasa. Nah, ini ada webinar 5 plus. Kenapa saya sampaikan 5 plus? Karena niat baik saya adalah saya tidak mau terus-terusan untuk webinar bayar lagi. So,
Buat semua peserta webinar 5 yang sudah ikut webinar 5 kemarin dan sekarang sudah ada di dalam grup webinar 5 namanya grup Big Reward, maka semuanya gratis mengikuti webinar 5 plus ini ya. Gratis, tidak bayar sama sekali. Teman-teman mesti tahu di situ ada 3.000 orang lebih ya, itu pun saya gratiskan. Nah, untuk di luar itu yang belum pernah ikut webinar atau di luar webinar 5 maka bayarnya berapa? 300.000 ya. Kalau teman-teman merasa 300.000 kemahalan, tidak perlu ikut, tidak perlu bayar, terserah ya. Nanti saja ikuti kalau sudah saya kasih gratis. Buat yang mau ikut atau mau tanya-tanya, silakan tanya-tanya ke teman-teman siapapun yang sudah ikut webinar saya apa yang akan didapat ya. Saya jamin webinar saya 300.000 tapi senilai senilai jutaan bahkan belasan juta jika teman-teman ikuti di tempat lain. Saya berani dibuktikan. Kira-kira seperti itu ya. Itu webinar 5 plus, materinya nanti ada 2 materi, kira-kira ada 2 sektor, ada 2 saham yang akan saya bahas. Ya, caranya teman-teman tinggal transfer saja 300.000 ke nomor rekening saya ini ya, nomor rekening BCA ini ya. Nah, saat transfer teman-teman jangan lupa dikasih kode unik belakangnya supaya teman-teman tahu, oh ini transfer saya Pak S, ini transfer saya. Bebas saja ini 008 lah, 111 lah, tentukan sendiri bebas transfer ke rekening saya ini ya, BCA ini. Setelah teman-teman transfer langsung kirim bukti transfer ke alamat email saya hermanto.sardan@gmail.com ya. Pastikan teman-teman email menggunakan Gmail karena email Gmail ini akan saya gunakan sebagai identitas teman-teman untuk masuk ke webinar saya nanti. Oke, kira-kira begitu. Setelah Anda email silahkan ditunggu, akan segera kami invite untuk masuk ke grup webinar 5 segera. Ya, teman-teman, walaupun nanti webinar 5 plusnya belum dimulai, tapi kalau teman-teman sudah masuk ke grup itu, teman-teman tetap bisa ikuti karena tiap hari kita cuan, tiap hari saya ada guidance saham-saham yang bagus walaupun webinarnya sudah selesai. Oke teman-teman, kira-kira begitu. Kita lanjutkan materi ya. Nah, fueling the big gain. Apa itu? Oke. Saya mulai dari makronya dulu ya, supaya teman-teman terbuka, mindsetnya terbuka, biar nggak kolot, biar nggak, kan nggak bisa Mas S, udah begini, udah begitu. Nah, dibuka dulu, pengetahuannya kita buka dulu, otaknya kita buka dulu, biar ngeh ya. Oke, saya punya data namanya perbandingan permintaan energi final 3 skenario. Ya, ini Indonesia, ini publikasinya ISDM. Permintaan energi final nasional skenario BAU, PB, dan RK akan meningkat. Nah, kira-kira ini skenario-skenarionya ya. Ini tahun 2020, kemudian ini tahun 2050 ya. BAU itu business as usual. Jadi kira-kira kalau seperti ini sajalah gitu ya, seperti ini saja. Kalau PB itu pembangunan berkelanjutan, ada sustainability ya, menggunakan energi terbarukan sedikit-sedikit ya. Kalau RK tuh bener-bener rendah karbon banget, saya pikir Indonesia belum bisa. RK ini pun di Eropa saja masih ngos-ngosan, apalagi Indonesia pasti saya pilih nggak bisa. Indonesia tuh ya antara BAU dengan PB lah, kira-kira dia akan berjalannya di situ. Energi terbarukan ada tapi belum banyak karena masih mahal. Ya, kira-kira seperti itu. Pertumbuhannya kalau BAU lihat sekali, ini 2020 ini permintaan energi, lalu 2050 lihatin kan tinggi sekali ya teman-teman. Artinya apa? Artinya permintaan energi Indonesia sampai 2050 mau pakai skenario manapun tetap tumbuh. Tapi karena menurut pertimbangan saya Indonesia belum bisa rendah karbon, maka BAU lah, business as usual atau PB. Kira-kira pembangunan berkelanjutan pun nggak full ya. Tengah-tengah itu, maka alhasil permintaan energi masih sangat tinggi. Oke, selanjutnya. Ya, ini data bauran energi ya. Ini data bauran energi. Saya mau highlight masalah minyak. Oke, minyak. Teman-teman kan sekarang takut ya, Mas, minyak udah nggak akan dipakai nanti Mas S. Minyak harga minyak pasti anjlok, semua pakai kendaraan listrik. Are you sure? Anda punya datanya ngomong begitu kan? Ngomong harus punya data ya, nggak boleh asal cuap. Ya, Anda punya data. Sekarang yang ngomong seperti Anda itu banyak sekali yang ngomong dari tahun 2010. Masa sebentar lagi minyak nggak akan kepake. Itu orang ngomong pada waktu 2010. Sekarang 2020, 10 tahun. Emang minyak nggak kepake? Minyak justru lebih besar. So, jadi kalau ngomong harus pakai data ya. Saya soroti masalah minyak. Tahun 2018, 2020, nah ini ya. Kita kan antara BAU sama PB kira-kira di sini ya. PB ya. Liatin saja ya. Ini tahun 2020, kemudian sampai dengan tahun 2050 bauran minyaknya tetap naik ya. Bauran minyaknya tiap tahun tetap naik. Artinya apa? Artinya konsumsi BBM di Indonesia masih akan tinggi.
Oke, mau pakai skenario apapun. Ini yang neliti bukan saya ya. Ini publikasi dari SDM yang neliti orang-orang yang kompeten, profesor, doktor, para peneliti, orang-orang stakeholder di situ yang sudah pasti tahu kemana arah pembangunan Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah ini permintaan energi final ya, permintaan energi final masing-masing sektor. Ya, ini permintaan energi final masing-masing sektor. Teman-teman lihatin ada rumah tangga, komersil, industri, transportasi, dan lainnya. Yang paling tinggi adalah, teman-teman lihatin ya, industri. Ya, industri nomor 2 transportasi. Oke, industri itu teman-teman, apa saja? Industri itu pabrik. Yang paling pasti pabrik. Terus kemudian tambang-tambang batu bara, alat-alat berat itu masuk industri. Ya, itu masuk industri. Pokoknya yang digunakan untuk kegiatan produksi itu masuknya industri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tambang-tambang truk-truk besar ya, truk-truk untuk logistik besar-besar itu belum bisa pakai listrik, setidaknya 10 tahun lagi belum bisa digantikan mobil listrik, masih jauh. Mobil listrik kemungkinan hanya mobil yang kita pakai, tapi untuk kegiatan industri menurut saya belum. Nah, kegiatan industri sendiri teman-teman lihat ini 2020 ya. 2050 masih besar. Jadi kebutuhan energi untuk kegiatan industri masih besar, padahal untuk kegiatan industri sampai saat ini yang paling majority, yang paling mendominasi masih minyak, yaitu minyak diesel atau solar. So, BBM masih akan diperlukan. Oke, ini ada angka lagi. Permintaan minyak pada tahun 2050 akan meningkat 147 MTOE atau million ton oil equivalent, ya. Ya, nih, tingginya permintaan minyak tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak di sektor transportasi, baik BBM maupun sebagai campuran bioetanol atau biodiesel. Ya, ini yang ngomong bukan saya sekali lagi, jadi permintaan. Teman-teman kalau lihat ini ya, minyaknya kan ini ya, minyaknya warna abu, dia mengecil. Ini mengecil bukan nilainya, tapi ini baurannya. Dari seluruh energi minyak kemungkinan memang turun baurannya karena ada energi lain yang naik. Hanya kalau dinilai jumlahnya masih akan naik. Kalau sekarang konsumsi berapa, sampai tahun-tahun mendatang jumlahnya naik. Walaupun kalau dihitung total prosentasenya turun. Artinya apa? Tidak perlu lihat prosentase, kuncinya adalah kebutuhan minyak naik. Ini datanya ya. Untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing sektor dan pembangkit listrik sampai tahun 2050 diperlukan penyediaan minyak sebesar 146 million ton oil equivalent. Yang nilainya hampir 3 kali lipat dari penyediaan minyak tahun 2018 ya. Dibanding 2018 permintaannya 3 kali lipat. Ingat, 3 kali lipat ya. Sedangkan produksinya turun. Oke. Produksi minyak untuk ketiga skenario, mau pakai skenario apapun pada 2050 menunjukkan tren penurunan. Jadi kebutuhannya naik tinggi, produksinya turun karena hal-hal yang ini ya. Pengaruhnya rendahnya kegiatan eksplorasi rendah. Kalau eksplorasi rendah berarti eksplorasi harus ditambah dong, kan kira-kira begitu ya. Tingkat keberhasilan eksplorasi juga rendah. Kemudian ada program Enhanced Oil Recovery, ini juga belum maksimal. Artinya apa? Artinya produksi oil kita masih sangat-sangat jauh dari kebutuhan baik hari ini maupun yang akan datang. Oke, kita lihat lagi sekarang. Tren penyediaan minyak. Nah, ini ada tren penyediaan minyak ya. Produksi, impor, ekspor ya. Produksi, impor, ekspor. Produksinya segini ya. Produksinya masih turun terus nih, lihatin teman-teman. Trennya turun 2020 sempat naik ya, ini turun terus ya. Turun terus. Nah. Sorry, ini beda skenario ya. Ini turun terus. Nah, artinya apa? Artinya produksinya turun terus, teman-teman. Sedangkan ekspornya juga sedikit. Ini hanya produk-produk tertentu yang bisa diekspor, impornya tinggi sekali ya. Impornya tinggi sekali. Nah, kenapa di sini ekspornya bisa tinggi? Karena ini skenario yang rendah karbon. Indonesia nggak mungkin lah kesini, masih jauh. Ya, artinya apa? Artinya kebutuhan minyak kita masih sangat tinggi. Dan harus ditutup oleh impor. Nah, ini ada berita juga ya. Pemerintah berikan 5 paket insentif untuk genjot produksi 1 juta barel minyak per hari. Ya, ini berita tanggal 3 bulan 12 baru saja pagi tadi. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil adalah pertama,
Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa program pemerintah pun harus mampu menaikkan produksi minyak setidaknya 1 juta barel produksi per day. Ya, pemerintah capek-capek kasih insentif yang mayoritas adalah insentif fiskal, pengurangan ini, pengurangan tarif ini, pengurangan potongan ini untuk kegiatan hulu migas terutama, supaya investasi di kegiatan hulu migas menjadi meriah lagi, supaya kegiatan eksplorasi menjadi naik lagi, supaya produksi minyaknya bisa naik, diberikan insentif. Dan ini teman-teman baca, ini insentifnya jor-joran sekali. Yang diuntungkan adalah bisnis-bisnis di kegiatan hulu migas. Oke ya. Ya. Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, serta SKK Migas, 3 departemen ini memberlakukan 5 kebijakan fiskal. Ya, fiskal itu teman-teman, fiskal itu kira-kira mudahnya, pemerintah itu kan ada pendapatan ya, dari retribusi lah, dari pajak lah, dari apapun. Nah, pendapatan itu dikurangi lah, kira-kira begitu. Dikurangi buat, udah kamu nggak usah bayar ini, udah kamu nggak usah bayar ini, kamu nggak usah bayar ini. Yang selama ini itu membebani kegiatan hulu migas, membebani bisnis kegiatan hulu migas, nah itu dipotong-potong. Jadi paket kebijakan fiskal supaya merealisasikan produksi 1 juta barel per day pada 2030 tuh. Cita-cita jangka panjang. 2030 cita-cita pemerintah masih 1 juta barel. Artinya apa? Artinya kegiatan minyak hulu migas pun masih sangat menarik di Indonesia, dan kebutuhan minyak atau kebutuhan akan BBM juga masih besar di Indonesia. Oke, kita ambil key takeaways pertama ya. Key takeaways pertama, kebutuhan energi Indonesia akan naik 5 kali lipat pada 2050 termasuk BBM. Ya, ini untuk skenario paling jelek atau business as usual. Maksudnya kalau model-model seperti ini saja, kebijakan seperti sekarang ini, belum banyak larangan-larangan, ya naiknya 5 kali lipat. Tapi kalau kebijakannya agak naik sedikit menggunakan PB, pembangunan berkelanjutan, sustainability development, maka naiknya sekitar 3 kali lipat. Ya masih tinggi. Kedua, tren produksi minyak bumi di Indonesia terus turun. Ya, tadi sudah ada ya, padahal kebutuhannya terus naik. Ketiga, pemerintah tetap targetkan 1 juta BBL barel per day produksi di Indonesia. Ya, targetnya tetap dengan berikan banyak insentif tadi. Selanjutnya, kebutuhan bisnis penunjang kegiatan hulu migas akan terus tumbuh. Tentu terus tumbuh lah. Kalau kegiatan bisnis hulu migas nggak tumbuh, gimana bisa kecapai 1 juta barel per day? Nggak mungkin ya. Terus tumbuh, pemerintah terus dorong. Caranya dengan apa? Salah satunya dengan insentif fiskal. Selanjutnya adalah infrastruktur dan layanan logistik BBM akan terus dibutuhkan. Nah, ini yang penting. Yang penting, teman-teman ingat, kebutuhan BBM naik tinggi, sampai 3 kali lipat. Nah, kalau naik tinggi itu kan harus didistribusikan. Artinya apa? Artinya infrastrukturnya perlu, bisnis layanan logistiknya juga perlu. Sampai tahun-tahun mendatang itu masih akan besar bisnis itu. Oke, nah yang saya tawarkan apa? Nih, kita punya Elnusa, ya, Elnusa, kode sahamnya ELSA. Ya, Elnusa kode sahamnya ELSA itu apa? Itu adalah perusahaan yang selama ini tidak pernah jarang banget ya, nggak terlalu populer. Itu semua ada hubungannya dengan ini ya. Katalis-katalis positif ini semuanya positif buat ELSA atau Elnusa. Teman-teman perlu ketahui bahwa ELSA ini adalah anak perusahaan BUMN, anak perusahaannya Pertamina, dan ini adalah anak BUMN paling murah saat ini di bursa saham. Ingat, paling murah, semuanya sudah mahal. Even yang kinerjanya jeblok, mau anak-anaknya perusahaan konstruksi maupun anaknya Garuda misal, anak-anaknya bank, semuanya naik, itu kinerjanya masih kalah semua dengan ELSA. ELSA kinerjanya menurut saya terbaik. Even dalam kondisi COVID dia masih tetap cetak gain yang bagus, yaitu ELSA. Ini anak perusahaannya Pertamina. Oke, ini pemegang sahamnya ya. PT Pertamina 41%, kemudian ada dana pensiun Pertamina 14%. Totalnya kalau Dapen Pertamina dengan PT Pertamina, ingat Dapen ini dana pensiun ya, yang pegang uang pensiunnya pegawai Pertamina, kira-kira gitu ya. Ini juga strategis, uangnya nggak boleh hilang nih, dana pensiun Pertamina harus terus tumbuh, karena ini kuncinya para pensiunan Pertamina, uangnya ada di sini. Totalnya 50, hampir 60 ya, hampir 60 ya, kira-kira 60%, majority banget. Oke, yang lain ini pemegang saham lain. ELSA itu bisnisnya apa Mas ES? ELSA itu bisnisnya ini nih. Ya, saya kasih tahu ya. Ini ELSA bisnisnya ini Total Solution. Dia mulai kegiatan penunjang hulu migas ya. Kemudian ada juga distribusi BBM. Jadi klop banget ya. Ini mendukung yang tadi saya sampaikan itu, kegiatan hulu migasnya dikasih insentif sebegitu banyak. Kemudian kebutuhan akan BBM dalam jangka panjang ke depan juga makin tumbuh. Nah, itu semuanya ada di ELSA atau Elnusa. Oke?
Bisnisnya itu, nah, sekarang kita lihat kinerjanya ya. Sekarang kita lihat kinerjanya Elsa. Elsa liatin ini bulan 9 tahun 2020 ya, ini menggunakan LK bulan 9 karena LK tahunan kan belum terbit. Tahunannya teman-teman bisa lihat kolom paling kiri di sini. Ini disetahunkan namanya, pakai full year estimate. Caranya ya kalau 9 bulan ke sini berarti 1 tahunnya tinggal 9 bulan dibagi 9, dapat angka 3 bulanan tinggal ditambahkan. Kira-kira gitu saja ya. Tahunan masih bisa cetak profit 249. Lihat, kita lihat saja yang bulan ke-9. Penjualan pada bulan ke-9 tahun kemarin nggak ada COVID. Ingat nggak ada COVID. 5,9 triliun. Hari ini ada COVID 5,7 triliun. Turunnya hanya 200 miliar. Padahal kegenjot COVID. Teman-teman liatin. Even Pertamina pun, Indo pun, teman-teman browsing deh Pertamina tahun ini apa. Loss-nya triliunan. Gede banget loss-nya. Ini El Nusa anaknya masih cetak profit segini tebel. Teman-teman bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang bergerak, apalagi bergerak di bidang layanan hulu migas, habis semuanya. Elsa masih strong, artinya perusahaan bagus. Oke, ini bagus. Pendapatan turun sedikit, kemudian labanya turunnya nggak terlalu banyak juga. Oke ya, ini kita lihat nih, pendapatan hanya turun 200 ya, 200. Kemudian kenapa labanya juga turunnya lumayan? Karena ini teman-teman, ada beban keuangan yang naik. Tadinya 43 miliar menjadi 74 miliar. Jadi naik hampir 30 miliar lebih. Ini kalau 30 miliar kita kembalikan di sini, maka turunnya hanya sedikit sekali. Ini hampir 220 miliar. Jadi memang kena gedenya ada di beban keuangan. Seperti biasa beban keuangan ini ada hutang bermata uang asing. Kalau rupiahnya melemah ya maka bunganya hitungannya lebih mahal. Kira-kira seperti itu. So tidak ada problem yang berarti, menurut saya luar biasa dalam kondisi COVID. Elsa tetap tumbuh bagus. Nah ini dia, ini penjualannya Elsa ya, teman-teman lihat ya, jasa distribusi dan logistik. Ini adalah pendapatan Elsa tadi ya, pendapatannya ya, pendapatan ini rincian-rinciannya ya, ini rincian-rinciannya. Ini yang dijual ke pihak ketiga, ini dijual ke pihak berelasi ya, teman-teman lihat. Jasa distribusi dan logistik energi ya, 8 ditambah 1,7, ini kira-kira sudah 2,5 ya, 2,5, jadi sudah besar sekali. Ini kemudian yang kedua jasa hulu migas terintegrasi. Artinya apa? Artinya bisnisnya El Nusa itu sudah diversifikasinya sudah berhasil. Ya, lihat antara jasa distribusi dan logistik energi ini mudahnya nih jasa distribusi BBM teman-teman. Ini persis punya AKR atau Akra. Persis, yang kode sahamnya Akra itu bisnis gedenya ya ini, jasa distribusi dan logistik energi, itu sama persis. Ini kalau kita tambahkan ya dengan jasa hulu migas terintegrasi kita tambahkan, nilainya sudah mirip hampir sama. Artinya apa? Artinya kekuatan kakinya El Nusa sudah sama. Jadi sewaktu-waktu jika kegiatan hulu migasnya sempat terhenti atau ada gangguan, maka El Nusa masih punya satu kaki kuat, yaitu bisnis BBM. Oke. Kenapa kinerjanya kemarin masih bagus? Karena bisnis nih, lihat, jasa distribusi dan logistik energi masih strong, ya. Bisnis ininya masih strong, bisnis jasa hulu migas terintegrasinya juga masih bagus. Bahkan dengan pihak berelasi pun naik dibanding tahun kemarin. So, ini menurut saya luar biasa. Nah, ada yang menarik. Nah, ini PT El Nusa Petrofin. El Nusa Petrofin ini anak perusahaannya Elsa, anak perusahaan El Nusa yang bergerak di bidang ini nih. Jasa distribusi dan logistik energi. Ini jasa distribusi ini dipegang oleh El Nusa Petrofin. Gampangnya El Nusa Petrofin ini persis kayak AKR, kayak Akra. Hanya Akra itu sekarang punya kawasan industri. Jadi kalau kawasan industri dikeluarin, ya ini sih mirip-mirip kayak AKR Petrofin. Dia juga main kimia. Persis sudah punya bunkering, macam-macam. Punya storage, sudah persis AKR. Jadi harusnya divaluasi bisa seperti AKR. Ini El Nusa Petrofin dan ini labanya bagus perusahaan ini. Nah, ini belum banyak yang tahu ya. Oke, itu masalah Elsa. Nah, ada lagi yang menarik. Oke, saya tarik beberapa berita dari beberapa bulan yang lalu karena ini masih on. Erick Thohir masih terus bekerja dengan hal ini. Apa waktu itu sejak Erick Thohir dilantik? Dia sampaikan bahwa Erick Thohir nilai banyak anak dan cucu perusahaan bikin BUMN sakit. Jadi yang nggak suka tuh Erick tuh perusahaan BUMN ini terlalu banyak anak cucunya sehingga nggak rapi, sehingga aneh-aneh, sehingga
banyak tumpang tindih. Ada perusahaan BUMN yang punya 3 anak misal. Anaknya nih bekerja di bidang yang sama. Ini aneh. Jadi saya cukup optimis Erick Thohir akan membereskan semua itu. Tapi karena pasti energinya, effortnya, waktunya, nggak bisa bersamaan, ya pasti pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini juga komentar dari Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu menyampaikan Pertamina punya anak usaha 142, banyak sekali. Ini juga Erick ngomong perihal ini kok banyak sekali, kita harus rapikan. Jadi kita harus rapikan, dan saya yakin ini pelan-pelan akan dirapikan. Anak cucunya Pertamina ini kok banyak sekali. Nah, saya mau kasih tahu, di Pertamina itu ada namanya Pertamina Patraniaga. Pertamina Patraniaga itu anak-anak usahanya Pertamina. El Nusa itu anak usahanya Pertamina juga. El Nusa itu punya anak usaha lagi namanya Petrovin. Jadi Petrovin itu cucunya Pertamina. Teman-teman tahu nggak Patraniaga itu bisnisnya apa? 100% persis seperti Petrovin. Nah, aneh kan? Pertamina punya anak perusahaan Patraniaga. Terus dia punya cucu juga namanya Petrovin. Bisnisnya sama. Di lapangan kadang-kadang saingan, rebut-rebutan proyek. Lah, kan aneh. Nah, hal-hal seperti ini yang kita patut antisipasi. Kalau menurut saya, apakah ada potensi Patraniaga merger dengan Petrovin? Menurut saya bisa saja. Ya, sebenarnya nanti pada saat Erick Thohir sudah melangkah ke Pertamina, hal-hal yang kecil-kecil ini pasti diberesin. Oke, yang ini jadikan satu sajalah. Ini Patraniaga dengan El Nusa, jadikan satu sajalah. Ya, karena yang TBK sudah El Nusa, maka survivor entity-nya kemungkinan besar ya, kalaupun di merger artinya Patraniaga masukkan ke El Nusa. Karena El Nusanya sudah terlanjur TBK. Nggak bisa El Nusa ditarik masuk ke Patraniaga, agak susah ya kalau di merger dengan yang non TBK. Jadinya ya nanti apakah El Nusa harus di listing? Kan nggak mungkin. Yang paling benar adalah Patraniaga taruh di El Nusa, kira-kira begitu. Nah, kalau ini terjadi, El Nusa besar sekali. Bisa sekelas AKR volumenya. Karena Patraniaga ini besar sekali. Pertamina jual minyaknya ke industri ya lewat Patraniaga. Teman-teman yang bisnis minyak pasti tahu. Nah, hal seperti ini kita harus antisipasi. Karena Erick ini berjalan terus nih. Pertama dari sektor financing dulu dia. Dari sektor bank diberesin dulu. Yang kedua menurut saya setelah ini sudah ada telco. Setelah ini menurut saya Pertamina akan dikejar sama Erick, akan dirapikan. Karena kenapa? Pertamina adalah salah satu BUMN yang paling bergengsi. Dan menurut saya PR-nya banyak dan pasti akan dibereskan segera. Oke, ada apa lagi? Nah, ini ya, apakah ada potensi Patraniaga merger dengan Petrovin? Menurut saya ada. Nah, ini ada satu lagi yang menarik, saya kasih tahu teman-teman. Saham disuspensi BEI. Siapa sebenarnya Sugih Energi? Misi penyelamatan kah? Nah, di bursa itu teman-teman ada namanya PT Sugih Energi Tbk. Kode sahamnya SUGI ya, SUGI. Ini beberapa tahun yang lalu sempat rame karena naik dan banyak yang nyangkut gitu kira-kira. Banyak yang nyangkut. Sugih Energi itu banyak yang nyangkut. Bahkan salah satu dapen besar, dapen penting nyangkut di harga atas. Nyangkutnya kalau nggak salah harga 300 atau 400. Harga Sugih sekarang 50 pun nggak laku. Jadi kalau dapen itu misal investasi ada 700 miliar misalnya, harga 350, maka hari ini uangnya tinggal 250 miliar. Ya ruginya gede sekali. Dan Sugih Energi ini bisnisnya sudah nggak jelas, mungkin ya delisting lah. Sudah nggak ada bisnisnya sama sekali dan dapen itu nyangkutnya banyak sekali teman-teman. Ada kali 800 miliar. Siapakah dia? Ya, siapakah dia? Dapen ini adalah dapen Pertamina. Ya, saya nggak kasih tahu daftar pemegang sahamnya Sugih, tapi saya kasih tahu ya persis kayak gini nih ya. Ini dana pensiun Pertamina ya, dapen Pertamina. Dapen Pertamina teman-teman nyangkut di Sugih itu ada 700 atau 800 miliar. Terus gimana tuh? Ya uang itu hilang kalau nggak ada penyelamatan. Masa uangnya dapennya orang Pertamina bakal hilang? Kan nggak mungkin, bisa ngamuk-ngamuk orang Pertamina. Jadi harus ada misi penyelamatan. So dapen Pertamina punya di mana? Dapen Pertamina yang besar sekarang di Elsa ya. Nah, ini nih non fundamental ya. Ini pembahasan non fundamental. Tapi kayak gini jarang ada yang ngasih tahu. Sekarang kan musim penyelamatan ya. Video-video saya yang menyorot soal penyelamatan juga berhasil semua kok ya. Kemarin juga naik tinggi semua. Sekarang KF, Inaf, Asabri sudah penyelamatan semua. Sekarang Jiwasraya. Di PPRU udah tarik naik. Ada SMBR tarik naik. Ini dapen Pertamina, ini juga bermasalah besar ini. Ini sampai ke Kejaksaan Agung. Harus ada penyelamatan juga dana dapen Pertamina. Nah,
Kita nggak tahu apakah Elsa ditarik tinggi nanti gara-gara ini. Itu bisa jadi ya. Saya hanya berikan semua informasi, berikan semua kemungkinan-kemungkinan supaya karena Elsa naiknya belum tinggi. Ya, Elsa itu pada saat kondisi market normal harusnya harganya bisa di 500 atau 600. Sekarang harganya 400 saja belum. Ya, ini potensi. Jadi teman-teman cermati apakah ada potensi itu. Oke, yang terakhir ya, ini terakhir. Elsa valuasi dan target. Nah, valuasinya gimana Mas ES targetnya? Oke, PE-nya Elsa hari ini baru 10 kali. PE-nya baru 10 kali. Teman-teman liatin anak-anak BUMN yang hari-hari ini sudah ditarik PE-nya sudah ratusan. Artinya apa? Artinya mereka sudah ditarik melebihi harga wajar sebenarnya untuk persiapan recovery nanti. Nah, Elsa ini kondisi perusahaannya sebenarnya sudah recovery. Hanya harga sahamnya belum ditarik. Nah, ini kan sekarang musim UYMologi ya. Nah, nanti kalau si Ustadz ini tahu Elsa, masuk dengan pengikut-pengikutnya, nah ini bisa naik kenceng. Sekarang kan saya sudah kasih tahu ya dari awal ya, nanti jangan bilang masa es pom-pom apa ya. Hari ini pun sebenarnya di grup dalam satu artikel pun saya sudah tulis potensinya Elsa dan Elsa pun naik gitu, naik dan ditutup pada full candle. Artinya apa? Artinya power buy-nya sangat kuat. Nah, kita antisipasi untuk next day pasti ada kenaikan juga yang cukup lumayan. Nah, ini teman-teman harus prepare. So, PBV-nya juga baru 0,6 kali. Masih separuhnya nilai buku. Padahal si AKR itu PBV-nya sudah di atas 1,3 dengan bisnis yang sama sebenarnya. Lalu AKR dulu saat bisnisnya pure jualan minyak yang marginnya tinggi pernah dihargai 2-3 PBV. So, PBV hanya setengah kali nilai buku, nilai sahamnya Elsa menurut saya sangat-sangat murah. Oke, coba kita lihat chartnya ya. Kita lihat chartnya. Oke, nah ini chartnya Elsa ya, hari ini naik. Nah, ini konsolidasi nih teman-teman. Teman-teman tinggal lihat, nih kalau break 400 ya, besok jika break 400 ini, bablas ini, Elsa kemungkinan besar langsung bisa ke 500-an. Ya, ini potensi sekali, jangan sampai lengah ya. Technical saya simple-simple saja. Kita lihat saja di sini ada supply and demand kuat beberapa bulan ini. Nah, ini kalau berhasil di break besok 400, maka potensi ke 500 ini hampir nggak ada halangan. Cepat saja ke 500. Kira-kira seperti itu. Ya, oke teman-teman, itulah sharing saya ke hari ini ya tentang fueling beggar gain ya. Kenapa beggar? Oh ya, memang ada potensinya. Teman-teman tinggal lihat chartnya, potensi ke atas sampai berapa. Itu sangat punya potensi dengan semua hal yang tadi saya sampaikan ya. Katalis-katalis positifnya. Oke teman-teman, semoga berhasil investasi, tradingnya teman-teman punya cuan yang banyak. Materi saya juga berguna dalam membantu mengambil keputusan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.